Shalom. Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara di Renungan Harian Toraya edisi Minggu 23 Mei tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia, rahmat dan anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami boleh berjumpa dalam kasih untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan bekerja pada diri kami masing-masing, juga kepada diri hamba yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jauhkan daripada kami pemikiran yang sia-sia. Bersabdalah karena kami siap mendengarkan. Di dalam dan demi Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 7, ayat ke-37 sampai ayat ke-44. Demikian firman Tuhan. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Aku dan minum. Barang siapa percaya kepada Aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita disebut berbahagia oleh karena kita diberikan kesempatan pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, lalu kita mau melakukannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini, haus, carilah air. Ia kemarangko, dakai tuai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat kita haus, pastilah kita mencari air untuk memuaskan dahaga kita. Air memang merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak bisa dielakkan. Manusia bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makan. Tetapi manusia tanpa minum hanya bisa bertahan hidup 4-7 hari saja. Hal itu hendak menggambarkan bahwa manusia sangat memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan gambaran air saat menyampaikan pengajarannya dalam bentuk perayaan Hari Raya Pondok Daun. Tuhan mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Aku dan minum." Ungkapan yang menjelaskan bagaimana kebutuhan manusia akan air dan sumber air itu. Tuhan Yesus sendiri sumber air kehidupan itu. Sehingga yang dimaksudkan Yesus adalah Roh Kudus yang akan mereka terima dari Tuhan. Bagi mereka yang haus, datanglah kepadaku, Tuhan Yesus sumber air itu. Tuhan yang akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi manusia yang percaya jika datang kepadanya.
Roh Kudus yang diterima dari Allah itu ialah yang akan memimpin mereka berjalan dalam kebenaran dan memancarkan kebaikan dalam kehidupan ini. Roh Kudus yang diterima itu akan menolong manusia mengalirkan kasih dan kebaikan bagi semua orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang haus dan membutuhkan minum. Karena itu, datanglah kepada Yesus yang adalah sumber air kehidupan. Padanya ada kelegaan, karena dalam menjalani kehidupan keseharian kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Jika hidup kita merasakan kehausan karena berbagai pergumulan kehidupan, maka datanglah kepadanya, karena dalam nama Yesus ada sumber air yang dapat membuat hidup kita lega, nyaman, tentram, dan damai. Roh Kudus menguatkan kita dan memampukan kita. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita syukuri berkat Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman pada saat ini. Lalu kita berdoa. Sungguh indah kabar baik yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan ini, Tuhan. Teristimewa sungguh indah air kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami tidak merasakan kehausan lagi, oleh karena kami amat dekat dengan Tuhan. Biarlah oleh firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami, mengambil peran dalam setiap langkah kehidupan, pekerjaan, dan rutinitas kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kesaksian pemberitaan setiap firman. Oleh Roh Kudus sendiri akan mengalir dalam kehidupan kami, suatu air kehidupan yang tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Ya Tuhan yang Maha Kasih, biarlah hati kami senantiasa terbuka, dialiri dan diisi oleh air kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dan syukur kami, sembahyang kami dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.